wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat serta hidayah yang tiada hentinya Allah berikan kepada kita. Karena sejatinya tanpa kenikmatan, tanpa hidayah yang Allah berikan kepada hambanya, maka kita tidak bisa, tidak mampu, kita tidak mungkin berada di tempat ini untuk melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Karena banyak sekali saudara kita, tetangga kita, sahabat kita yang masih belum diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka mampu untuk melaksanakan sholat kewajiban kita sehari-hari. Bapak Ibu, adik-adik jamaah sholat tarawih rahimani warahmatullah, setelah kita berjalan selama 3 hari berpuasa, sejatinya kita harus sadar akan apa yang telah kita kerjakan sebagai bentuk muhasabah diri kita, introspeksi diri kita terhadap hari-hari yang akan datang. Kalaulah kita berpuasa dengan niatan kita ingin dilihat, dengan niatan ini merupakan kewajiban, hanya wajib saja, tapi tidak ada landasan, dasar, asas terhadap apa yang kita lakukan dalam berpuasa, maka tiadalah kita mendapatkan apa-apa daripada puasa kita. Bapak Ibu jamaah sholat tarawih rahimahullah, sejatinya ketika kita berpuasa, puasa kita hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah kita yang kita lakukan sehari-hari di luar daripada puasa, itu tentunya kita berharap untuk diri kita. Sholat fardu, sholat sunnah, sholat apapun itu, tiada Allah memerlukan itu semuanya. Kita yang memerlukan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengaku seorang muslim, mengaku merasa seorang mukmin, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala selalu untuk menjadi seorang yang muhsin. Maka puasa kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana ganjarannya pun hanya Allah yang memberikan. Maka kita tidak tahu berapa ganjarannya, karena ini milik Allah. Kalaulah kita lihat, kalaulah kita merasakan, kita hidup 24 jam, 7 hari, kemudian 30 hari 1 bulan, bahkan bertahun-tahun kita hidup. Begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, meskipun kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan tidak bisa kita hitung satu persatu. Kita tidak bisa menghitung kenikmatan Allah kepada kita. Bahkan nafas kita pun kita tidak dapat menghitungnya, berapa kubik yang sudah kita gunakan oksigen di dunia ini selama hidup kita. Maka kembali kita berpuasa hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa dengan iman, dengan ketakwaan, takwa dalam artian melaksanakan segala perintahnya. Kok mau-maunya kita berpuasa, kita tidak makan, kita menahan diri daripada amarah, hawa nafsu dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Kok mau-maunya? Ini semata-mata hanya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang tidak bertakwa, maka sangat berat untuk menjalani puasa kita. Maka akan sangat berat tatkala kita menjalani ritual sholat tarawih kita. Bahkan banyak yang mengeluh sholat tarawihnya lama dan lain sebagainya. Belum lagi mendengar kajian-kajian tausiah yang itu saja terdengar setiap tahunnya. Justru sebaliknya, dengan adanya tausiah, dengan adanya kajian,
itu sebagai tajdidun niyah, memperbaharui niat kita, kembali kepada jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala kembali dan kembali untuk mentajdid. Maka tatkala kita terlena dengan kehidupan dunia ini, dan Allah tidak melarang kita. Allah tidak melarang kita untuk dapat menikmati segala apa yang ada dalam dunia ini. Bahkan justru Allah sangat membenci orang-orang yang lupa akan dunia. Sejatinya kita di dunia ini sebagai bagaimana sabda Rasulullah SAW, bagaikan kita singgah dalam satu teduhan, satu naungan pohon, kemudian kita beranjak dari pohon tersebut. Itulah dunia. Maka sejatinya dunia ini menjadi sarana kita. Investasi kita bukan berarti investasi harta saja, tetapi investasi akhirat kita. Kita dapat melakukan ibadah-ibadah, terutama di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu, jamaah salat tarawih rahimakumullah, sejatinya dalam kita berpuasa Ramadan ada beberapa hal yang perlu kita hindari. Karena hal-hal ini yang bagi kita merupakan perusak daripada niatan kita terhadap apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama, tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu selayaknya kita mengetahui ilmu akan ibadah tersebut. Terutama tadi berpuasa. Buat apa kita berpuasa? Mengapa kita berpuasa? Bagaimana kita berpuasa? Mengapa kita sholat tarawih yang jumlahnya begitu banyak daripada sholat-sholat yang lain? Ini semata-mata kita harus tahu ilmunya. Apabila kita tidak mengetahui ilmunya, maka tidak ada apa-apa, tidak sia-sia. Kita tidak khusyuk terhadap apa yang kita lakukan. Seakan-akan kita mengerjakan sesuatu hal yang tiada manfaat bagi diri kita. Tetapi tatkala kita mengetahui ilmunya, mengetahui sebabnya, maka kita akan lebih khusyuk, akan lebih mengetahui. Seperti halnya kita membaca Al-Quran, tatkala kita membaca Al-Quran saja, itu bernilai pahala. Namun tatkala kita memahami arti dalam ayat-ayat Quran itu, maka akan lebih daripada sekedar mendapatkan pahala daripada kita membaca Al-Quran. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, Annal amila bila ilmin kasairi bila dalil wal ma'lum an atau misla hada aqrab min salamatihi wa in kuddira salamatuhu ittafaqan nadiran wa huwa ghairu mahmudin bal manmum indal uqala. Orang yang beramal, orang yang bekerja, orang yang melakukan sesuatu tanpa ilmu bagikan orang yang berjalan tanpa penuntun, tanpa hidayah. Sudah dimaklumi bahwa orang yang rusak karena berjalan tanpa penuntun tadi akan mendapatkan kesulitan. Kalaulah kita tidak tahu ilmunya, maka kita merasa sulit, merasa susah, merasa beban. Taruhlah ia bisa selamat, namun itu jarang. Kita mengerjakan tentu akan mendapatkan pahala, namun tidak ada dampak efeknya. Maka kita akan melihat bagaimana kita tatkala nanti biiznillah, biqadrillah, kalaulah kita dapat menyelesaikan 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan ini, apakah kita nanti keluar daripada bulan Ramadan ini akan mendapatkan dampak yang sangat luar biasa dalam diri kita ataulah tidak. Kalaulah kita tidak mendapatkan apa-apa, maka sejatinya kita tidak mendapatkan apa-apa dari puasa kita. Kemudian yang kedua merupakan perusak daripada ibadah kita di bulan suci Ramadan ini adalah daripada kita berperilaku atau melakukan pelanggaran-pelanggaran, kemaksiatan-kemaksiatan yang mana maksiat itu tidak membatalkan puasa kita. Tetapi dengan maksiat itu, dengan hawa nafsu kita yang kita lakukan, maka ini akan berdampak kepada ketidakmanfaatan puasa kita, sia-sia. Rabbas shaim hizzuhu min siyamihi al-ju' wal atas.
Kata Rasulullah SAW bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa, namun mereka tidak mendapatkan apa-apa daripada puasanya, kecuali daripada lapar dan dahaga. Na'udzubillah wa na'udzubillahi min dzalik. Maka kita selalu menasihati diri kita. Saya menasihati diri saya pribadi dan menasihati Bapak Ibu sekalian, adik-adik, untuk selalu mentajdi dunia, memperbaharui niat kita. Tatkala kita terlena, tatkala kita terlelap dalam kenikmatan dunia, maka kita kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala untuk kembali menuju tujuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Karena sejatinya Ramadan tidak akan terulang lagi. Seperti halnya haji yang hanya sekali dilakukan selama setahun. Ramadan pun hanya ada berlaku selama setahun sekali. Maka kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Masih ada waktu ke depan. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan umur yang panjang dan barokah untuk dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan, kekuatan lahir dan batin dalam menjalankan segala ibadah kita. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan, hidayah yang selalu kita minta. Hidayah yang selalu kita minta, dan sejatinya hidayah Allah berikan kepada hamba-hamba Allah yang kehendaki. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dan sholat.